akan merayakan hari raya, Idul Fitri. Merayakan hari raya Idul Fitri sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sebelum kita melakukan sholat Idul Fitri, sebelum kita melakukan sholat Idul Fitri, hendaklah kita disunnahkan untuk mandi dulu. Sebelum sholat Idul Fitri mandi, mandi dulu. Sebelum sholat Idul Fitri kita disunnahkan mandi. Karena Ibnu Umar, anak dari Umar bin Khattab, beliau akan melakukan sholat Idul Fitri, beliau terlebih dahulu mandi, terlebih dahulu mandi. Kemudian yang kedua, hendaklah kita memakai wangi-wangian. Ini yang disunnahkan, yang disunnahkan sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya kita berhari raya sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesudah mandi kita memakai wangi-wangian. Kemudian memakai baju yang bagus, disunnahkan memakai baju yang bagus, tidak harus baru bajunya, tidak harus beli yang baru, tetapi itu masih bagus bajunya. Kalau ada tidak apa-apa, yang baru bagus. Itu. Ini tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kita berhari raya Idul Fitri. Yang pertama mandi, memakai wangi-wangian, memakai baju yang bagus, Dan sebelum kita sholat, sebelum kita sholat ke hari raya Idul Fitri, kita disunnahkan makan dulu, disunnahkan makan terlebih dahulu. Kalau untuk hari raya Idul Fitri kita disunnahkan makan terlebih dahulu, disunnahkan. Kalau hari raya Idul Adha itu tidak disunnahkan, makan terlebih dahulu. Kalau hari raya Idul Fitri kita hendak melakukan sholat di masjid atau lapangan, kita disunnahkan makan terlebih dahulu. Itu untuk membedakan dengan ahli kitab, untuk membedakan dengan ahli kitab bahwa mereka apabila hendak pergi berhari raya mereka tidak makan, Untuk membedakan ahli kitab dengan orang Islam, yakni kalau ahli kitab itu mereka kalau hendak melakukan hari raya mereka tidak makan. Maka kita umat Islam di hari raya Idul Fitri itu disunnahkan makan terlebih dahulu, entah itu ngopi, entah itu makanan-makanan yang ringan. Karena yang dilakukan oleh Nabi sebelum sholat Idul Fitri, beliau memakan buah kurma beberapa butir, Itu yang dilakukan oleh Nabi. Sebelum beliau melakukan sholat Idul Fitri, beliau memakan buah kurma beberapa butir. Makanya kita disunnahkan terlebih dahulu sebelum kita menuju masjid, menuju lapangan untuk melakukan sholat hari raya Idul Fitri, kita hendaklah makan terlebih dahulu. Itu. Ini yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika kita menuju masjid, ketika kita menuju lapangan untuk melakukan hari raya Idul Fitri, hendaklah kita itu membaca takbir. Ini yang disunnahkan oleh Rasul, disunnahkan oleh Nabi berhari raya sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika kita hendak pergi ke masjid, hendak pergi ke lapangan untuk melakukan sholat hari raya Idul Fitri,
maka kita disunnahkan untuk bertakbir, ya, bertakbir, ya. Kalau kita malu kuat-kuat, sudah terdengar kita baik. Allahu Akbar misalkan, terdengar oleh kita baik, ya. Kalau kita malu kuat-kuat takbirnya, ya. Itu yang disunnahkan oleh Nabi apabila kita berhari raya Idul Fitri, ya. Membaca takbir ketika kita dalam perjalanan, ya, menuju sholat hari raya tersebut. Dan juga takbir itu, ya, takbir yang disunnahkan itu ketika matahari terbenam sampai ketika selesainya sholat Idul Fitri, ya, jangan salah kaprah. Kadang-kadang untuk hari raya Idul Fitri kita takbiran katanya 7 hari, ya, 7 hari. Itu tidak ada dasar dari Nabi, tidak ada ajaran dari Nabi. Takbir yang disunnahkan ketika hari raya Idul Fitri itu adalah ketika matahari terbenam, ya. Kita disunnahkan untuk takbir, baik itu di jalan, baik itu di masjid, baik itu di rumah, ya, disunnahkan, ya. Apakah kita takbir keliling, ya, apakah kita takbir di rumah, boleh disunnahkan pada malam itu. Sampai kapan? Sampai ketika imam sholat itu selesai, sudah habis, selesai, ya. Selesai, tidak ada lagi takbiran, ya, tidak ada lagi takbiran. Itu untuk hari raya Idul Fitri, kecuali hari raya Idul Adha. Kalau hari raya Idul Adha itu sampai hari-hari tasyrik, ya, 11, 12, 13, ya, sampai 3 hari, ya. Tanggal 10 Zulhijjah hari raya Idul Adha, kemudian tanggal 11, 12, 13 sampai waktu asar, itulah yang disunnahkan oleh Rasul, oleh Nabi ketika hari itu adalah hari raya Idul Adha, ya. Tetapi kalau hari raya Idul Fitri itu waktunya dari terbenamnya matahari sampai ketika imam selesai sholat, itulah waktunya. Jangan kita habis sholat maghrib atau habis sholat duhur takbiran, ya, itu tidak disunnahkan untuk hari raya Idul Fitri. Yang disunnahkan itu untuk hari raya Idul Adha. Baru disunnahkan kita bertakbir di hari-hari tasyrik tersebut, tanggal 11, 12, dan 13. Nah, itu untuk hari raya Idul Adha. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita bisa melaksanakan, yakni puasa di bulan ini, yakni bulan Ramadan ini. Dan mudah-mudahan baik itu sholat kita, baik itu puasa kita, baik itu zakat kita, kemudian amal-amal yang lain diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.